Oke, mari kita langsung masuk ke sesi bedah data serba cepat soal prospek pasar di bulan Mei ini. Tujuan kita hari ini super simpel, ngasih kalian wawasan yang tajam, to the point, dan pastinya bebas dari jargon-jargon ribet. Kita akan petakan peluang bulan ini dengan simpel. Kalian pasti mikir, gimana sih caranya cari peluang cuan di bulan yang biasanya sepi ini? Kita semua sering dengar mitos sell in May and go away kan? Tapi tunggu dulu, kalau kita intip data historisnya, kita justru dapat jawaban yang lumayan bikin kaget. Peluangnya nggak hilang kok, dia cuma lagi sembunyi di tempat yang lebih spesifik. Menurut kompilasi data dari BRI dan Reksa Sekuritas, ada 5 saham andalan yang wajib banget masuk radar pantauan kalian sekarang. Catat ya, MDKA, Raja, Aces, Inco, dan TKIM. Kalau kalian lagi nyusun rencana aksi bulan ini, 5 emiten inilah pemain utamanya. Nah, bagian yang paling menarik tuh ada di angka ini, 60%. Yup, kelima saham tadi secara historis punya probabilitas sampai 60% untuk melonjak di bulan Mei ini. Itu angka yang gede banget loh, apalagi di tengah narasi pasar yang biasanya dibilang lesu. Ini nunjukin fakta yang jelas banget. Meski secara umum fase market lagi moderat alias jalan santai, potensi keuntungannya sama sekali nggak menguap. Arus uangnya cuma pindah tongkrongan aja. Lebih spesifik ke sektor-sektor unggulan kayak komoditas, energi, dan barang konsumsi. Ngomong-ngomong soal sektor spesifik yang lagi bagi-bagi untung, coba lihat rekam jejak pam mineral baru-baru ini. Mereka baru aja ketok palu ngumumin kalau 75% dari laba bersih mereka bakal diguyur langsung jadi dividen tunai. Ini bukti nyata kalau perusahaan di sektor yang tepat tuh masih mencetak cash yang masif. Dan asal kalian tahu, pertumbuhan di sektor energi ini bukan cuma hitungan di atas kertas, bukti fisiknya bener-bener ada. Baru aja, ditemukan 13 sumur migas baru di kawasan transmigrasi Kalimantan Timur. Penemuan real kayak gini jelas bakal jadi bensin tambahan buat ngegas sektor energi. Beralih sebentar, kalian juga harus pasang mata di sektor otomotif. Menteri Keuangan Purbaya baru aja ngasih lampu hijau yang tegas. Dalam waktu pas 2 minggu dari sekarang, insentif fiskal terbaru buat ekosistem kendaraan listrik alias EV bakal resmi meluncur. Oke, sekarang kita geser sedikit untuk memantau penggerak makro dari kebijakan nasional hingga risiko global. Tabel ini secara netral merangkum 3 headline utama yang harus kalian awasi. Pertama, proyek infrastruktur pertahanan supermasif Giant Seawall sepanjang 575 km buat ngelindungin kota pesisir kayak Jakarta dan Semarang dari ancaman tenggelam. Kedua, ada audit finansial restitusi pajak era Sri Mulyani dari 2016 sampai 2025 yang lagi dieksekusi BPKP. Ketiga, di panggung global, tensi militer lagi memanas di Timur Tengah dengan adanya ancaman Iran ke pasukan Amerika Serikat terkait Project Freedom. Kita nggak ngambil posisi memihak di berita-berita ini ya, tapi sebagai orang yang rajin memantau market, kita wajib tahu kalau sentimen ini bisa memicu volatilitas tiba-tiba. Terus, dengan campuran antara peluang spesifik dan risiko makro ini, gimana langkah paling bijak buat kita? Intinya ada di 2 aksi krusial ini. Lakukan akumulasi secara bertahap, dan pastinya, terapkan strategi selective buying alias pembelian selektif. Seperti saran langsung dari para pakar, mending kita matikan aja kebisingan luar yang bikin panik. Fokuskan energi kalian murni buat nyicil perlahan dan pilih-pilih saham di sektor pemenang yang emang udah terbukti punya fundamental dan potensi naik. Nah, dengan semua data, persentase, dan gambaran besar yang udah kita bedah bareng hari ini, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Apakah kalian bakal gerak cepat buat manfaatin peluang di sektor-sektor selektif ini? Ataukah ketidakpastian global bikin kalian lebih milih wait and see aja di pinggir lapangan bulan ini? Pikirkan baik-baik game plan kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah data berikutnya.